Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda melihat perayaan Imlek untuk di Jakarta. Sudah bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat. Diego, selamat malam. Seperti apa perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti malam ini? Ya, selamat petang Elvira. Di Wihara Dharma Bakti perayaan Imlek sudah berangsur-angsur sepi, di mana tadi mulai ramai warga berdatangan untuk melaksanakan ibadah di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat ini sekitar siang hingga sore hari tadi pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Namun sekarang kondisi sudah mulai sepi, hanya ada beberapa warga yang datang untuk melaksanakan ibadah. Bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah, dapat Anda saksikan saat ini memang masih ada beberapa warga yang melaksanakan ibadah ritual untuk memanjatkan penghormatan kepada leluhur mereka, seperti bagaimana tradisi di tahun-tahun baru Imlek sebelumnya, bahwa salah satu ritual yang penting adalah melakukan persembahan terhadap para leluhur, di mana dalam tradisi Konfusianisme atau Konghucu, keluarga terutama orang tua merupakan bagian integral daripada seorang manusia, dan bakti terhadap orang tua tidak lekang meskipun mereka telah meninggalkan dunia ini, sehingga anak-anak dan cucu-cucu masih harus memiliki bakti terhadap orang tua mereka atau leluhur-leluhur mereka. Dan setelah melakukan ritual di wihara atau di kelenteng, atau bahkan mereka memiliki altar sendiri di rumah masing-masing, baru mereka akan melakukan kumpul keluarga dan juga berbagi angpau, yang tentunya menjadi saat yang ditunggu juga oleh anggota keluarga maupun oleh masyarakat sekitar, yang biasanya dibagikan angpau oleh keluarga yang merayakan Hari Raya Imlek. Dan Hari Raya Imlek di Indonesia sendiri merupakan hari raya yang baru mulai dirayakan secara terbuka tidak begitu lama, di mana walaupun di masa kolonial sempat dirayakan secara besar-besaran, akan tetapi pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, Hari Raya Imlek dilarang dirayakan secara terbuka mulai dari tahun 1967. Baru pada tahun 2000 di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dicabut larangan tersebut, baru masyarakat keturunan etnis Tionghoa dapat merayakan Imlek secara terbuka di tempat-tempat umum dan di wihara-wihara maupun di kelenteng-kelenteng. Dan di Indonesia sendiri sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Buddha sendiri sebagian besar merupakan penganut agama Buddha dengan aliran Tridharma. Oleh karena itu kita bisa melihat corak yang unik seperti di Wihara Dharma Bakti ini, di mana dalam ajaran Buddha Tridharma merupakan kombinasi dari 3 ajaran, yakni ajaran Buddha, ajaran Konfusianisme atau Konghucu, dan ajaran Locu atau Taoisme. Ini kemudian bisa dapat kita lihat dari patung-patung yang ada di altar-altar di wihara ini, ada representasi dari ketiga aliran tersebut. Ada dewa-dewi dari Konfusianisme seperti Dewi Kuan Im, kemudian tokoh Sun Wukong, kemudian juga ada dewa-dewi dari Taoisme, ada patung-patung Buddha juga yang menjadi target daripada saat mereka melakukan ritual atau doa-doa yang dipanjatkan di awal tahun ini, sehingga ada keberkahan yang akan mereka dapatkan menjalani tahun baru Imlek 2567, yakni tahun ular kayu. Dan mereka juga Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia telah menetapkan tema yang sesuai dengan kondisi politik Indonesia saat ini yang telah memiliki presiden baru, di mana mereka menetapkan temanya adalah pemimpin yang berperilaku lurus akan meluruskan hati setiap rakyat yang ada di Indonesia. Tentunya ini menjadi doa yang dapat dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Konghucu terhadap bangsa Indonesia secara keseluruhan, sehingga tema tersebut dapat benar-benar terwujud di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang, Elvira. Baik, Diego, saya memantau bagaimana sepanjang hari ini umat yang datang ke wihara dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, informasinya ini relatif memang cukup sepi. Apakah ini memang berkaitan dengan rangkaian libur panjang atau mungkin ada faktor lain? Anda mungkin sempat berbincang dengan pengelola wihara?
Betul, kalau kami sempat berbincang dengan pengelola wihara, memang terjadi penurunan warga atau umat yang datang ke Wihara Dharma Bakti ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penyebabnya, yakni salah satunya mungkin terkait cuaca yang melanda Jakarta saat ini, di mana hujan deras mengguyur wilayah kota Jakarta semenjak tadi malam hingga siang hari tadi. Sepertinya banyak warga yang kemudian terdampak dari hujan deras tersebut, sehingga mereka tidak dapat datang langsung ke Wihara Dharma Bakti ini untuk melakukan ritualnya secara khidmat. Selain itu juga memang tren ini sudah terjadi semenjak pandemi COVID-19 yang lalu. Dan ini juga berdasarkan keterangan dari pengelola wihara, memang Wihara Dharma Bakti sendiri tidak melakukan perayaan Imlek semeriah di masa-masa sebelum COVID-19. Mereka ingin merayakan Imlek ini lebih secara sederhana, lebih hikmat, sehingga apabila sebelumnya kita akan menyaksikan pertunjukan barongsai, kemudian juga bagi-bagi angpau secara meluas di sekitar halaman Wihara Dharma Bakti ini. Akan tetapi tidak demikian dengan halnya hari ini. Tidak ada pertunjukan barongsai ataupun pembagian angpau kepada masyarakat sekitar yang biasanya sudah menunggu di depan gerbang Wihara Dharma Bakti ini untuk acara pembagian angpau tersebut. Memang masih ada ritual seperti pembebasan burung-burung yang merupakan salah satu tradisi juga di Tahun Baru Imlek untuk memudahkan rezeki bagi mereka yang melakukannya. Akan tetapi selain itu memang hanya ada ritual-ritual sembahyang yang dilakukan secara hikmat oleh umat yang datang ke Wihara Dharma Bakti ini, Elvira. Baik Diego, terima kasih langsung dari Wihara Dharma Bakti, Jakarta.